Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan perangkat daerah, para pimpinan unit kerja perangkat daerah, dan para pimpinan badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk yang keempat kalinya akan menyelenggarakan Anugerah Humas Jakarta. Kompetisi kehumasan yang diikuti oleh perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Dan kali ini kita akan bersama-sama melakukan peluncuran atau launching Anugerah Humas Jakarta 2025. Sebagai pembuka acara, mari kita bersama-sama akan menyimak sambutan dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Budi Awaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era digitalisasi dalam dunia global seperti sekarang ini menjadikan peran humas sangat strategis dalam membentuk citra dan reputasi Jakarta sebagai kota global. Tema Humas Jakarta, Bijak Digital Berorientasi Global, merupakan wujud nyata komitmen kita bersama untuk terus mengembangkan dan memperkuat peran humas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, badan usaha milik daerah, serta pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mari bersama berpartisipasi dalam Anugerah Humas Jakarta 2025, sebuah ruang apresiasi sekaligus motivasi bagi para insan Humas Jakarta untuk terus berkarya. Raihlah segala peluang kesempatan untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun komunikasi publik yang strategis, transparan, dan berdampak luas bagi warga Jakarta. Terima kasih. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Maroli J. Indarto. Beliau adalah Direktur Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kita akan berbincang-bincang seputar kehumasan dan Anugerah Humas Jakarta 2025 bersama beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, bersama kita sudah hadir narasumber, yaitu Bapak Maroli J. Indarto. Beliau adalah Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Roli Pak. Ya, saya panggil Pak Roli ya. Betul. Terima kasih sudah hadir dalam sama-sama, peluncuran Anugerah Humas Jakarta 2025. Kita akan berbincang-bincang mengenai kehumasan dan seputar Anugerah Humas Jakarta ini ya Pak ya. Siap. Baik. Jadi kan Anugerah Humas Jakarta ini adalah sebuah kompetisi kehumasan yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang mengacu dan mengadaptasi dari kompetisi serupa berskala nasional, yaitu Anugerah Media Humas yang diselenggarakan oleh Komdigi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak nih Pak? Baik, terima kasih Mas Guntur. Ya. Kami tentu dari Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan apresiasi ya. Artinya event ini kemudian banyak diadopsi oleh instansi-instansi lain ya. Ini tentu saya pikir bisa menjadi praktik baik ya, terutama di daerah, terutama untuk peningkatan kualitas komunikasi publik dan kehumasan ya, tentunya dalam berbagai lingkup ya, lingkup daerahnya. Mengapa ini penting? Karena saya pikir dalam konteks komunikasi ini kan anugerah ini kan sebenarnya kita ini bercerita tentang tata kelolanya ya kan, ada inovasi yang ingin distandarkan ya, ada inovasi yang ingin disampaikan oleh tadi ya praktisi-praktisi kehumasan di daerah, juga ada standar yang akan diujikan kalau kita secara nasional. Namun kami jauh yang lebih penting ya dalam setiap event ini tentu adalah pertama, tentu transparansi dan akuntabilitasnya. Kita selalu sampaikan itu, di mana kita harus menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan tentunya tepat waktu ya. Yang kedua juga indikatornya. Indikator ini harus terukur, karena ini kan bercerita tentang kompetisi ya. Kompetisi ini kan harus mempunyai standar yang umum gitu ya, standar yang umum, kayak misalkan kualitas nanti yang akan kayak kualitas siaran pers, hingga mungkin di media sosial kita selalu bilang engagement rate dan sebagainya.
Yang kedua, Anugerah Humas Jakarta ini juga seharusnya bisa menjadi ajang kompetisi yang sehat ya di antara berbagai organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov DKI. Ini bisa menjadi learning proses kolektif tuh antar lembaga, tapi terkait dengan komunikasi publik. Dan tentu dalam skala tertentu ini bisa menjadi peningkatan kompetensi terutama untuk komunikator pemerintah. Ya kalau yang officialnya ada namanya kayak Jabatan Fungsional Peranata Humas. Ini kan bisa menjadi ajang dari mereka untuk ya tadi bagaimana memproduksi konten yang tepat, yang relevan dan dikompetisikan. Yang terakhir mungkin ya menurut saya sih ini hal baik juga karena bisa tadi mendorong inovasi paling nggak di dalam adaptasi teknologi. Misalkan nanti produksi konten gitu ya antar OPD kan gitu ya. Pengenalan fitur-fitur baru di website dan sebagainya. Ini penting sih bagi humas supaya tidak tertinggal lah ya secara adaptasi teknologi karena gini persepsi masyarakat itu kan terus berubah. Persepsi ini kan bisa, humas ini kan basicnya adalah bermain bagaimana memanage persepsi masyarakat. Nah, dan persepsi ini kan cepat berubah, naik turun, dan dinamis. Nah, saya pikir ajang-ajang seperti ini kan bisa menjadi indikator ya, bisa menjadi parameter bagaimana kemudian humas itu adaptasi dengan teknologi lah. Tadi yang menarik adalah learning proses kolektif ya. Jadi seluruh perangkat daerah, para peserta yang ada di Anugerah Humas Jakarta ini selain berkompetisi juga mereka belajar bersama begitu ya Pak ya? Ya, baik Pak, tema yang kami angkat tahun ini adalah Humas Jakarta Digital Berorientasi Global. Betul. Nah, bagaimana relevansi tema tersebut menurut Bapak, khususnya dikaitkan dengan tantangan dan kompetensi humas saat ini Pak? Kalau menurut saya temanya relevan ya. Ada beberapa hal sih gitu. Okay. Kita kan hari ini kalau di humas ya, terutama humas pemerintah ya, DKI Jakarta kan sama kita nih. Itu kan kita menghadapi beberapa tantangan ya. Saya sih sebut mungkin ada 3 gitu ya. Okay. Dan itu nanti mengapa tema ini relevan menurut kami gitu. Pertama kita hari ini juga menghadapi namanya overload informasi ya. Media itu adalah media itu pesan sendiri. Jadi media itu kan tidak semata menyampaikan pesan, tapi juga dia membentuk dan mempengaruhi cara kita memahami dunia. Misal ya, mengapa hari ini masyarakat itu kan lebih senang menggunakan video reels, video pendek gitu. Tentu ini berbeda. Dulu orang itu kan lebih senang mengekspresikannya dalam tulisan, misal gitu. Siapa lagi gitu ya? Span of attention. Kalau dulu mungkin orang melihat video itu ya bisa 15 detik pertama ya, 10 detik pertama, mungkin sekarang sudah jauh, mungkin sekarang 2-3 detik pertama yang menentukan. Jadi itu yang kami mau sampaikan bahwa dengan kondisi yang overload informasi yang sangat banyak, media sendiri itu juga bisa membentuk dan mempengaruhi citra. Ini kondisi-kondisinya ya. Nah, kondisi overload informasi ini membuat individu tentunya mengalami kesulitan ya dalam dia memfilter atau menilai informasi yang relevan. Di manalah kemudian posisi humas? Tentu humas itu kan harus mampu membuat pesan, jadi tidak hanya memastikan pesannya ini relevan untuk kepentingan masyarakat, tapi dia juga harus mampu memproduksi informasi yang representatif dari berbagai kalangan gitu, agar lebih bervariasi lah, lebih berwarna. Karena kalau dalam dunia digital sekarang kan kita ada namanya istilahnya filter bubble ya. Algoritma ini tuh selalu mengarahkan kita itu hanya memilih yang itu saja gitu. Nah, harusnya kan humas bisa memberikan variasi konten gitu. Jakarta ini kan banyak, beragam, berbagai kalangan. Ya itu tentunya tadi bisa menawarkan pilihan-pilihan supaya ya tetap menjadi pilihan lah bagi masyarakat. Yang kedua, menurut saya terkait tema ini, apapun juga hari ini Jakarta itu kan city brandingnya kota kolaborasi ya, kota global, kota global ya. Yang tapi pada satu sisi kan dia juga harus menyampaikan program prioritas pemerintah. Betul. Nah ini
tentu menjadi tantangan gitu ya, karena yang satu sisi kota global ini komunikasinya eksternal, tapi program prioritas pemerintah itu kan lebih banyak komunikasinya di internal ya, di warga Jakarta ya. Kondisi-kondisi inilah yang menurut saya itu tantangannya bagus bila Humas mampu mengkolaborasikan kondisi tadi itu dalam indikator-indikator penilaian. Yang ketiga, tentu kenapa isu ini relevan ya, tema itu relevan. Saya selalu bilang dimanapun kalau yang namanya kecenderungan penyebaran informasi negatif itu cepat. Tapi pesan positif itu mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Mungkin dia pesan-pesan positif ya, pesan pembangunan dan sebagainya, mungkin dia lama, tapi audiensnya dia menjangkau lebih luas dibandingkan informasi negatif. Nah ini kan tentu Humas adalah bagaimana menyebarkan informasi publik yang positif secara efektif, dan kita perlu memastikan tidak hanya menarik ya secara emosional, tapi juga merancang distribusinya yang tepat agar mencapai audiens yang lebih luas. Nah, saya melihat atas berbagai kondisi tadi, jadi tema yang diusung itu menurut saya sudah selaras, relevan ya dalam konsep bijak di media sosial. Menurut saya ini cukup relevan dan kekinian lah, karena kondisinya hari ini kita harus menghadapi itu, dan Humas itu harus adaptasi tentang itu, dan komunikator-komunikator pemerintah apapun levelnya dan dimanapun posisinya juga harus mampu mengadopsi terhadap kondisi-kondisi tadi ya, overload information, penyebaran berita negatif dan sebagainya. Jadi menurut saya oke, ini relevan. Siap. Jadi kalau misalnya saat ini ada istilah cakap digital ya, mungkin kalau bijak digital itu sudah meliputi keduanya Pak ya, sudah cakap juga tapi juga bisa menempatkan diri di media sosial itu sendiri gitu. Betul, media sosial. Karena kan hampir setiap hari kita hidupnya di media sosial ya, dengan angka yang sangat tinggi, lebih dari 100 juta usernya, akunnya dan sebagainya. Sebagai lembaga yang membawahi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan juga pengembangan teknologi digital begitu, bagaimana Komdigi melihat peran dan kontribusi Humas Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan aktivitas-aktivitas kehumasannya, terutama dalam bidang komunikasi, informasi dan komunikasi publik? Kalau dalam selama ini kerjasama ya, saya pikir kontribusi Humas pemerintah Provinsi DKI itu cukup berpartisipasi aktif ya, dalam terutama menggaungkan narasi tunggal terkait kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah melalui kanal komunikasinya, juga jejaring mitra strategis. Dalam konteks anugerah media Humas yang sering kita lakukan, dari dulu juga Pemprov DKI itu sangat aktif mengikuti kegiatan ini, dan pengetahuan saya itu sering juara ya untuk kategori tertentu. Jadi 3 kali berturut-turut juara. 3 kali berturut-turut. Jadi menurut saya gini, ketika Pemprov DKI menyelenggarakan ini dalam lingkup Pemprov, itu menurut saya sudah sangat relevan dan kredibel. Karena sering menjadi pemenang ya. Karena sering menjadi pemenang, tentu standar-standar yang diajukan gitu ya, itu kan sudah pasti sudah standarnya cukup tinggi karena kan pemenang. Dan ketika ini melakukan kompetisi ini pada lingkup Pemprov DKI itu menurut saya menjadi kredibel. Dan ya kami berharap ya kedepannya sinergitas ini tetap semakin erat terjalin gitu ya, terutama dalam membangun komunikasi publik, narasi-narasi positif yang berdampak bagi publik. Namun juga kan ya sama lembaga pemerintah lah kan, kolaborasi ini saya pikir harus terjalin dengan baik. Baik Pak, sekarang saya ingin menyinggung sedikit tentang yang akhir-akhir ini marak dan semakin marak mungkin ya Pak ya, tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pertama, bagaimana Bapak menanggapi ini, dan apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh kita para insan Humas begitu, khususnya Humas di pemerintahan dalam
mengikapi dan memanfaatkan keberadaan AI ini, Pak? Jadi artificial intelligence itu kan sesuatu yang istilahnya inevitable ya. Tidak bisa kita elakkan. Apapun juga perkembangan teknologi sudah mengarah ke sana, industri sudah investasi besar di sana, masyarakat perilakunya juga sudah mulai berubah ke arah sana. Nah, karena sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, langkah terbaik kita itu adalah memang mengadopsi dan menjadikan itu sebagai tools dalam mendukung kinerja humas. Saya selalu bilang bahwa AI itu adalah, menurut kami adalah tetap menjadi supporting ya, pendukung. Jadi penggunaan AI itu kan apapun juga harusnya manusia ya, keterlibatan manusia atau human in the loop itu yang utama gitu. Nah, kita itu jangan sampai kehilangan kendali terhadap AI. Tapi kita bisa menggunakan itu dengan baik. Jadi humas itu bisa mempertahankan akuntabilitas dan nilai kemanusiaan tentunya dalam keputusan publik dengan tetap menggunakan AI. Itu rekomendasi kami. Kedua, kita tetap harus transparan dalam penggunaan AI, karena pun juga terutama dalam produksi konten informasi ya, kita harus sampaikan bahwa ini ada label, misalnya label BAI dan sebagainya gitu. Ini supaya persepsi publik itu tidak membingungkan ya. Jadi kalau memang konten ini diproduksi oleh AI, ya kita harus mengatakan itu sebaiknya ya, mengatakan itu. Kita selalu merekomendasikan itu. Dan apalagi ya, misalnya kita juga harus memahami ya, segala teknologi itu pasti ada keterbatasan-keterbatasan, dan sekali lagi intervensi manusia terhadap penggunaan AI ini sebenarnya jauh lebih penting ya, dibandingkan hanya terhadap teknologinya itu sendiri. Tapi bahwa dalam pekerjaan kita sehari-hari menggunakan AI itu memang suatu yang tidak bisa kita elakkan ya, dalam misalnya media crawling, dalam produksi konten, dalam menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan dan sebagainya, itu harus diakui memudahkan. Tapi ya tadi, manusia juga, kita sebagai humas tetap harus melakukan check and recheck gitu ya, memastikan bahwa itu benar dan relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Itu sih yang harus humas hadapi dalam menghadapi perkembangan AI. Oleh karena itu mungkin cocok juga ya dengan tema HD tahun ini ya, bijak digital gitu ya Pak. Betul. Jadi termasuk juga Sangat bijak cocok dalam memanfaatkan dan menggunakan kecerdasan artificial intelligence ini. Betul. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak buat Bapak ya Pak ya. Yeah. Jadi terkait dengan pelaksanaan kompetisi kehumasan Anugerah Humas Jakarta 2025 ini, apa sih Pak harapan dan masukan Bapak selaku Ketua Pelaksana Bako Humas terhadap penyelenggaraan kompetisi ini Pak? Harapan kami atas penyelenggaraan Anugerah Humas Jakarta 2025 tentu mampu memberikan semangat dan motivasi bagi humas pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga fungsi-fungsi komunikasi yang ada di satuan kerja lainnya dalam memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang kredibel dan berkualitas bagi masyarakat. Tentu yang lebih penting juga adalah bagaimana kemudian munculnya kompetisi yang sehat, sehingga itu berdampak pada pemberian pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat apapun skalanya dan apapun luasnya ya, dalam ya untuk masyarakat. Menurut saya itu. Terima kasih Pak Roli atas kesediaannya dan sudah memberikan insight-insight kepada kami di sini. Sama-sama Pak Guntur. Terhadap penyelenggaraan kompetisi kehumasan Anugerah Humas Jakarta 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian selesai sudah bincang-bincang saya dengan Bapak Maroli J. Indarto, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, tema Anugerah Humas Jakarta tahun 2025 ini adalah Humas Jakarta Bijak Digital Berorientasi Global.
Seperti apa ketentuan dan kriteria penilaian dari AHJ tahun ini? Kita akan bersama-sama menyimak penjelasannya yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Anugerah Humas Jakarta 2025, Ibu Id Sabila. Baik, saya akan menyapa Bapak dan Ibu para pimpinan kepala perangkat daerah, kemudian juga Bapak dan Ibu para pimpinan UKPD dan juga Bapak dan Ibu para pemimpin BUMD dan juga anak perusahaannya. Jadi tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh MC kita bahwa di tahun 2025 ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta akan kembali mengadakan Anugerah Humas Jakarta. Untuk tema di tahun 2025 ini sebagaimana yang tadi disampaikan yaitu Humas Jakarta Bijak Digital Berorientasi Global. Ini maknanya bahwa Humas Jakarta saat ini dituntut perannya untuk bisa menjadi jembatan komunikasi publik yang relevan, adaptif, dan berdampak. Nah, kemudian bagaimana dengan pelaksanaan Anugerah Humas Jakarta di tahun 2025 ini? Untuk peserta, kita masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama yaitu untuk para perangkat daerah, kemudian yang kedua itu adalah untuk unit kerja perangkat daerah, dan yang ketiga ini bisa juga diikuti oleh humas-humas dari badan usaha milik daerah beserta anak perusahaannya. Untuk kategorinya saat ini kami membuka ada 5 kategori utama yang bisa didaftarkan Bapak dan Ibu semuanya untuk mengikuti perlombaan ini. Kategori yang pertama yaitu kategori media sosial. Ini terbuka untuk semua peserta, artinya kita bisa mendaftarkan media sosial dari perangkat daerah, media sosial dari unit kerja perangkat daerah, dan juga media sosial milik BUMD dan anak perusahaannya. Begitu pula untuk kategori yang kedua, ini ada kategori komunikasi publik, yaitu pengumpulan kampanye ya, dari mulai strakomnya, pelaksanaannya, hingga evaluasinya, ini nanti disampaikan. Ini juga terbuka untuk seluruh perangkat daerah, seluruh unit kerja perangkat daerah, dan juga BUMD beserta anak perusahaannya. Kemudian ini ada kategori yang ketiga, yaitu kategori media audiovisual atau video. Kita akan di sini mengumpulkan video-video program baik dari perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah maupun BUMD dan juga anak perusahaannya. Kemudian ada 2 kategori yang ini dipilih oleh juri khusus untuk tahun ini, yaitu ada inovasi kehumasan, nanti akan dipilih oleh juri. Jadi ada inovasi pilihan juri, dan juga ada 1 kategori sosok humas inspiratif, ini yang biasanya jadi favorit kita semua ya Bapak Ibu. Jadi untuk 5 kategori tadi saya ulangi: media sosial, kemudian kategori komunikasi publik, media audiovisual, inovasi pilihan juri, dan juga sosok humas inspiratif. Kelima kategori tersebut yang bisa dikumpulkan Bapak dan Ibu semuanya, baik dari perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah, dan juga dari BUMD dan anak perusahaannya. Untuk masing-masing kategori kami nanti akan memilih dari Dewan Juri untuk 3 pemenang ya. Jadi untuk perangkat daerah akan ada juara 1, 2, 3 gitu. Untuk UKPD juga akan ada juara 1, 2, 3. Begitu pula dengan BUMD dan anak perusahaannya ada juara 1, 2, 3. Jadi untuk kategori media sosial kita akan mendapatkan 9 pemenang. Begitupun untuk kategori komunikasi publik akan ada 9 pemenang. Untuk kategori media audiovisual juga akan ada 9 pemenang. Kemudian untuk inovasi komunikasi itu akan ada 3 pemenang. Jadi nanti semua gitu mengumpulkan dari perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah maupun dari BUMD dan anak perusahaannya, nanti akan langsung di-ranking oleh juri menjadi 3 pemenang inovasi yang terbaik. Nah baik Bapak Ibu, untuk kategori sosok humas inspiratif tahun ini kita juga nanti akan memilih 3 orang pemenang, tentunya berdasarkan CV-CV yang masuk kepada kami. Dan untuk kategori ini kami sampaikan kembali bahwa sosok humas inspiratif ini terdiri dari ASN atau PJLP atau tenaga ahli, intinya siapapun yang bekerja di bawah gitu ya lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jadi ini bukanlah
orang luar atau tenaga profesional, tapi memang dia sebagai pegawai yang melakukan fungsi kehumasan, baik itu di perangkat daerah, di UKPD, maupun di BUMD dan anak perusahaan. Seperti itu Bapak Ibu untuk kategori sosok humas inspiratif. Dan sebagai kategori penutup, nanti kita tetap ada juara umum di AHJ tahun 2025 ini. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan untuk kategorinya masih sama, ada 5 kategori dengan 34 pemenang. Nah, kemudian bagaimana jika Bapak dan Ibu ingin mengakses informasi mengenai Anugerah Humas Jakarta tahun 2025? Bapak dan Ibu nanti bisa mengunggah materi lomba maupun mendapatkan informasi lomba pada Bitly AHJ 2025. Untuk ketentuan umumnya, pada saat ini pengunggahan materi sudah bisa dilakukan pada Bitly tersebut, dan untuk karya-karya yang disampaikan kepada Diskominfotik itu masih akan kami buka sampai dengan tanggal 24 Oktober tahun 2025. Bagaimana kemudian ketentuan yang berikutnya? Peserta masih sama, nanti akan ada 1 orang PIC ya, atau 1 orang penanggung jawab dari lomba ini akan mengirimkan 1 dokumen untuk 1 kategori. Nanti pengunggahan materi hanya bisa 1 kali dan tidak dapat diulang, sehingga mohon dipastikan bahwa materi lomba yang disampaikan kepada kami itu sudah benar-benar materi lomba yang fix atau materi lomba yang benar yang sudah memang di ACC begitu ya oleh pimpinan. Kemudian materi yang diunggah nanti ukuran maksimalnya adalah 100 MB. Kemudian kami mohon disediakan 1 PIC yang bisa berkoordinasi dengan Diskominfotik. Nah, yang paling penting di sini adalah periode dari produk-produk komunikasi yang dibuat. Untuk produk komunikasi yang nanti disampaikan kepada kami, periodenya itu adalah untuk produksi materi pada bulan November tahun 2024 hingga bulan Oktober tahun 2025 atau sampai batas waktu ditutup atau batas waktu terakhir pengumpulan karya lomba. Untuk penilaian dalam AHJ tahun 2025 ini sama seperti tahun sebelumnya, bahwa konten atau produk komunikasi yang disampaikan kepada kami atau yang diikutsertakan dalam lomba harus terkait dengan tema kita. Tadi saya ingatkan kembali, temanya yaitu adalah Humas Jakarta Bijak Digital Berorientasi Global. Kemudian diingatkan kembali bahwa untuk periode pembuatan materi dan juga publikasinya itu pada range tahun 2024 di bulan November sampai dengan bulan Oktober tahun 2025. Nanti dari juri akan menilai kreativitas, estetika dan etika, keterpaduan pesan serta perspektif kehumasan. Nah, kemudian untuk juri tahun 2025 ini mungkin bisa kami sampaikan sedikit. Ada 3 juri profesional yang merupakan praktisi kehumasan. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa bergabung ya pada saat sesi awarding, kami akan mengundang ketiga juri tersebut. Lalu kemudian di Anugerah Humas Jakarta tahun 2025 ini, Bapak dan Ibu semuanya dapat berkoordinasi jika ada pertanyaan kepada kami di Diskominfotik. Kemudian nanti kami akan mencoba menjawab, dan sepanjang perlombaan tentunya kami akan membuat aktivasi-aktivasi yang bisa Bapak dan Ibu ikuti, baik itu berupa nanti ada BIMTEK kehumasan, kemudian juga nanti pada sesi penjurian mudah-mudahan juga bisa ada coaching gitu ya dengan beberapa juri. Saat ini sedang kami koordinasikan, dan puncaknya nanti adalah di awarding yang kami harapkan bisa kita lakukan bersama-sama di pertengahan bulan November tahun 2025. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu semuanya. Kami tunggu karya-karya kehumasannya untuk bisa disampaikan kepada kami di Diskominfotik. Dan jangan lupa untuk mengakses informasi dan juga ketentuan lomba serta kriteria penilaian nanti pada link yang akan kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kami tunggu partisipasinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kita sudah menyimak penjelasan detail mengenai ketentuan umum dan kriteria penilaian dari Anugerah Humas Jakarta 2025. Selanjutnya kita akan menyimak pesan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengajak kita semua untuk turut serta dalam Anugerah Humas Jakarta 2025 yang mengangkat tema Humas Jakarta Bijak Digital Berorientasi Global.
Ini adalah ajang penghargaan yang tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga menjadi wadah menunjukkan karya terbaik dalam komunikasi publik. Jadikan ini menjadi kesempatan bagi rekan-rekan humas untuk memperlihatkan dedikasi, kreativitas, serta inovasi dalam menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sudah menyimak ketentuan umum dan juga kriteria penilaian dari Anugerah Humas Jakarta 2025. Untuk itu, saya menghimbau kepada Anda, para perangkat daerah, para unit kerja perangkat daerah, dan juga badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ikut serta dalam kompetisi kehumasan ini. Jalan-jalan ke Kota Tua, singgah sejenak membeli batik. Ayo ikut Anugerah Humas Jakarta, tunjukkan bahwa kita humas terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.